Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya sendiri, Hilwa Faizati dengan NPM akhir 03. Dan saya Tasya Alga Azara dengan NPM akhiran 23. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari paper Aspek Matematika Dana Pensiun dengan judul Proyeksi Kecukupan Dana Pensiun Aparatur Sipil Negara menggunakan metode tradisional unit kredit dengan pendekatan time value of money. Boleh di next. Yang nomor 1000. Untuk latar belakangnya, mengapa dana pensiun ASN ini perlu diperhatikan? Karena yang pertama, dana pensiun adalah instrumen perlindungan finansial jangka panjang bagi pegawai punya tugas. Lalu, ASN Indonesia diatur oleh PP No 11 tahun 1969 terkait skema manfaat pasti atau defined benefit. Lalu, seluruh kewajiban aktuaria ini ditanggung penuh oleh negara. Jumlah ASN aktif saat ini lebih dari 4,2 juta jiwa menurut BKN 2022, yang dimana beban fiskal yang sangat masif. Lalu, perubahan kondisi makroekonomi pasca pandemi atau volatilitas bunga dan tekanan inflasi memperparah risiko. Lalu, untuk tujuan penelitiannya ini sendiri, yaitu pertama kita akan menghitung biaya normal dan kewajiban aktuaria menggunakan metode TUC. Lalu yang kedua, memproyeksikan hasil rasio kecukupan dana pada skenario pendanaan penuh dan defisit. Lalu yang terakhir, ada menganalisis sensitivitas kewajiban aktuaria terhadap perubahan tingkat diskonto. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya mari kita tinjau landasan teori yang kami gunakan dalam merancang paper ini. Yang pertama mengenai program pensiun manfaat pasti, ya, atau disingkat PPMP untuk selanjutnya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola imbalan pensiun. Dalam skema PPMP, besaran manfaat ditetapkan di muka dan iuran ditentukan melalui valuasi aktuaria, di mana formula manfaat ASN sendiri adalah 2,5% dikalikan gaji pokok terakhir dikalikan masa kerja sesuai dengan PP No 11 tahun 1969. Seluruh resiko mulai dari resiko umur panjang hingga resiko investasi digantung oleh penyelenggara. Nah, penyelenggara ini siapa? Penyelenggara dalam hal ini adalah pemerintah. Yang kedua itu time value of money dalam aktuaria, yang dimana prinsip dasar dari time value of money dalam aktuaria adalah uang saat ini bernilai lebih tinggi dari jumlah yang sama di masa depan. Dalam konteks aktuaria pensiun, nilai manfaat di masa depan harus didiskon ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan imbalan hasil aset dana pensiun. Namun, time value of money ini nggak bisa berdiri sendiri. Time value of money itu harus digabungkan dengan probabilitas hidup dari tabel mortalitas. Sehingga setelah digabung maka menghasilkan nilai kini anuitas jiwa. Baik, untuk tinjauan pustaka selanjutnya adalah metode tradisional unit kredit, di mana metode ini diwajibkan oleh IAS 19 dan PSAK 24, yang mana prinsipnya adalah setiap tahun masa kerja menghasilkan satu unit manfaat dengan nilai yang sama, dan kewajiban aktuaria adalah nilai kini dari seluruh unit manfaat yang telah terkumpul. Selanjutnya, keunggulan dari TUC sendiri adalah akumulasi kewajiban yang dilakukan secara aktual atau bisa disebut juga adil dan transparan. Selanjutnya, itu ada tabel mortalitas Indonesia 2011 atau TMI 2011 yang diterbitkan oleh AAJI yang merupakan standar wajib dalam perhitungan aktuaria di Indonesia. Tabel mortalitas ini memuat nilai peluang kematian untuk setiap usia dari 0 sampai 110 tahun yang digunakan untuk menghitung faktor anuitas jiwa yang menjadi komponen kunci dalam mendiskon kewajiban manfaat seumur hidup ke nilai kini. Baik, untuk selanjutnya masuk ke material and methods, di mana data dan asumsi aktuarianya tertera pada tabel, yang dimana untuk parameternya sendiri ada usia masuk kerja dengan nilai atau asumsi 25 tahun, usia pensiun normal dengan nilai asumsi 58 tahun, gaji awal tahunan dengan nilai atau asumsi sebesar 36 juta, tingkat kenaikan gaji 5% per tahun, tingkat diskonto 7% per tahun, formula manfaat 2,5% per tahun masa kerja, tabel mortalitas berdasarkan TMI 2011, tanggal valuasi dengan usia pegawai sama dengan 40 tahun, lalu usia tertingginya berada di 110 tahun. Untuk alur metode penelitiannya sendiri, yang pertama ada penetapan asumsi aktuaria, di mana seperti yang saya sebutkan tadi untuk asumsi aktuarianya. Lalu yang kedua ada proyeksi gaji pada usia pensiun. Yang ketiga ada perhitungan projected benefit. Yang keempat ada derivasi faktor anuitas jiwa dari KMI 2011. Yang kelima ada perhitungan unit manfaat per tahun. Yang keenam ada perhitungan biaya normal dan kewajiban aktuaria. Untuk rumusnya dari tahap 2 sampai tahap 6 sesuai yang tertera pada PPT. Lalu yang ketujuh ada proyeksi kecukupan dana dengan skenario 100% NC versus 50% NC. Lalu yang terakhir ada analisis sensitivitas tingkat diskonto dengan variasi I sebesar 5%, 6%, 7%, 8%, dan juga 9%. Boleh di next.
Baik, masuk ke derivasi faktor anuitas jiwa A58 dari TMI 2011. Jadi, sebelum kita bisa menghitung biaya normal maupun kewajiban aktuaria, kita itu membutuhkan satu komponen kunci, yaitu faktor anuitas jiwa pada usia pensiun yang kita notasikan sebagai A58 ini. Lalu faktor itu menjawab pertanyaan terkait berapa sih nilai kini dari pembayaran pensiun sebesar Rp1 per tahun yang dibayarkan seumur hidup kepada peserta yang kini berusia 58 tahun. Nah, untuk rumusnya sendiri ini tuh seperti yang tertera pada PPT. Nah, dari sini kita tuh menurunkan nilai ini langsung dari tabel mortalitas 2011, TMI 2011 dengan menggunakan nilai peluang kematian QX untuk setiap usia. Probabilitas hidup dihitung secara rekursif. TP58 berikutnya sama dengan TP58 sebelumnya dikali 1 dikurang QX pada usia tersebut. Jika kita lihat tabelnya, pada T sama dengan 0, kontribusinya adalah 1, karena peserta pasti masih hidup di usia 58. Memasuki tahun pertama, probabilitas hidup turun menjadi 0,9881, karena peluang kematian di usia 58 adalah 0,0119. Nilai ini tuh terus menurun seiring bertambahnya usia. Akumulasi berlanjut hingga T sama dengan 52 atau usia 110, di mana probabilitas hidup mendekati 0. Hasil akhirnya A58 sama dengan 10,6930. Nah, menariknya, nilai ini tuh lebih rendah dari aproksimasi yang sering dikutip dalam literatur, yaitu 11,4. Selisih ini terjadi karena pola mortalitas dalam TMI 2011 ini itu mencerminkan karakteristik populasi Indonesia secara spesifik. Inilah mengapa derivasi implisit dari tabel yang tepat sangat penting, karena menggunakan aproksimasi ini bisa menyebabkan kewajiban aktuaria ini tuh overestimated yang berimbas pada penetapan iuran yang tidak akurat. Boleh deh next. Baik, untuk selanjutnya ada proyeksi gaji dan manfaat pensiun dengan asumsi yang sudah kita tetapkan. Kita bisa menghitung proyeksi manfaat pensiun dalam 3 langkah. Buat langkah yang pertama adalah proyeksi gaji pada usia pensiun, di mana masa kerja totalnya adalah 58 dikurangi 25, yaitu 33 tahun. Dengan rumus yang tertera di layar, kita akan mendapatkan gaji proyeksi saat pensiun sebesar 180.114.788 perak. Dan untuk langkah yang kedua adalah menghitung projected benefit tahunan menggunakan formula PP No 11 tahun 1969, yaitu 2,5% dikalikan dengan 33 tahun dikalikan gaji proyeksi, dan kita mendapatkan hasil yaitu sebesar 148.594.700 perak per tahun. Dan langkah ketiga adalah menghitung unit manfaat per tahun kerja, yang mana ini adalah dasar perhitungan dari NC dan AL dalam metode TUC. Caranya cukup membagi PB dengan total masa kerja. Dan kita mendapat hasil yaitu 4.502.870 perak per tahun masa kerja. Nah, selanjutnya ada hasil valuasi aktuaria, dan dengan memasukkan semua komponen-komponen yang telah didapat di slide sebelumnya, yaitu unit manfaat B, faktor anuitas jiwa, dan faktor diskon TOFI pangkat 18, kita mendapatkan 3 angka kunci, yaitu normal cost atau biaya normal sebesar 14.245.666 perak per tahun, dan angka ini adalah iuran yang harus dibayarkan setiap tahun untuk mendanai satu unit manfaat yang bertambah. Dan selanjutnya ada actuarial liability sebesar 213.684.983 perak, yang mana ini adalah nilai kini dari 15 unit manfaat yang sudah terakumulasi selama 15 tahun masa kerja. Dan yang terakhir adalah PBO atau kepanjangannya Projected Benefit Obligation, yaitu sebesar 470.106.963 perak, yang mana nilai ini adalah nilai kini dari total manfaat yang dijanjikan, termasuk manfaat untuk sisa masa kerja yang belum dijalani. Baik, untuk selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai biaya normal dan kewajiban aktuaria, akan ada muncul pertanyaan selanjutnya, apakah dana yang terkumpul ini cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut sepanjang hari pegawai? Nah, untuk menjawab ini kita proyeksikan akumulasi dari dana di 2 skenario, mulai dari usia 30 hingga usia pensiun di 58 tahun. Skenario pertama ini adalah pendanaan penuh, di mana iuran setiap tahun itu tuh dibayarkan sebesar 100% dari biaya normal tahun berjalan. Skenario ini kedua adalah skenario defisit, di mana iuran hanya dibayarkan sebesar 50% dari biaya normal. Ini itu mensimulasikan kondisi underfunding yang mungkin terjadi dalam praktek. Kita lihat angkanya, pada usia 30 dengan masa kerja 5 tahun, biaya normal tahun berjalan adalah sekitar 72 juta, dan kewajiban aktuaria sudah mencapai 36,2 juta. Pada skenario penuh, dan yang terkumpul adalah
adalah 38,7 juta, menghasilkan funding rasio sebesar 107%. Sementara pada skenario defisit, dana hanya 19,4 juta dengan funding rasio 53,5%. Yang sangat menarik adalah bahwa kedua angka ini, yaitu 107% dan 53,5% ini tidak berubah sepanjang seluruh horizon proyeksi. Di usia 40, 50, bahkan hingga usia pensiun 58 tahun, funding rasionya tetap sama persis. Pada usia pensiun, akumulasi dana di skenario penuh mencapai 1,7 miliar, sementara kewajiban aktuaria adalah 1,59 miliar. Sedangkan di skenario defisit, dana yang terkumpul hanya 850 juta, meninggalkan gap permanen sebesar 738,8 juta yang harus ditanggung dari sumber lain. Konstannya funding ratio ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Boleh next. Dari grafik ini menggambarkan secara visual apa yang baru kita lihat dari tabel sebelumnya. Perbandingan antara kewajiban aktuaria, akumulasi dana skenario penuh 100% NC, dan akumulasi dana skenario defisit 50% NC sepanjang usia 30 hingga 58 tahun. Kita bisa melihat bahwa dari ketiga garis ini tumbuh secara bersamaan dan proporsional. Tidak ada yang mengubah jarak relatif di antara keduanya. Inilah manifestasi visual dari funding ratio yang konstan. Mengapa sih bisa konstan? Karena ini itu adalah sifat matematis yang inherent dari metode tradisional unit kredit. Karena setiap biaya normal itu dihitung sebagai nilai kini dari suatu unit manfaat dengan tingkat diskonto yang sama. Dan dana ini tumbuh dengan laju bunga yang sama pula. Maka rasio antara dana dan kewajiban selalu terjaga konstan. Nilai 107% bukan tepat 100% muncul karena iuran dibayarkan di awal tahun sehingga mendapatkan satu periode tambahan pengembangan bunga. Inilah yang disebut skema annuity due-nya. Ini menunjukkan bahwa metode TUC ini tuh bisa didanai secara penuh dan konsisten, tapi struktural menjamin eh, kecukupan dana. Bukan karena keberuntungan pasar, tetapi karena desain matematisnya yang demikian. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada analisis sensitivitas tingkat diskonto. Nah, hasil yang menurut kami paling menarik secara aktuaria adalah analisis sensitivitas ini karena di sini kami memvariasikan tingkat diskonto mulai dari 5% hingga 9% dan mengamati dampak-dampaknya terhadap AL. Selanjutnya hasilnya menunjukkan dampak yang asimetris yang signifikan. Kenapa disebut asimetris? Karena ketika diskonto turun 2% dari basis 7% menjadi 5%, AL naik sebesar 64,7%. Yang mana dari Rp 213 juta menjadi 352 juta rupiah. Dan sebaliknya, jika diskonto naik 2% menjadi 9%, AL hanya turun 37,7% menjadi 133 juta. 133 juta. Nah, berikut dampak asimetris yang kami temukan di analisis sensitivitas terhadap tingkat diskonto ini. Nah, dari hasil-hasil yang telah kami hitung, ada 4 kesimpulan yang dapat kami ambil, yaitu akurasi anuitas jiwa, di mana anuitas 58 sebesar 10,6930 dari TMI 2011, di mana itu lebih rendah dan lebih akurat dari aproksimasi literatur 11,4. Penggunaan tabel mortalitas yang tepat adalah krusial gitu. Yang kedua adalah hasil valuasinya, NC sebesar 14,214,245,666 per tahun dan AL sebesar 213 juta 684.983 perak dan PBO sebesar 470 juta 106.963 perak pada tanggal valuasi yaitu usia 40 tahun di mana masa kerjanya selama 15 tahun. Dan yang ketiga ada sifat matematis TUC, di mana FR-nya sebesar 107%, yaitu penuh, dan 53,5% yang bersifat defisit, sifatnya konstan sepanjang waktu, di mana defisit 50% dari NC menimbulkan gap sebesar 738,8 juta yang permanen, dan gap tersebut tidak dapat kita kejar. Selanjutnya yang keempat, dapat dampak asimetris diskonto. Terjadi penurunan diskonto 2% menjadi AL naik. Maaf, jika penurunan diskonto 2%, maka AL naik menjadi 64,7%. Kenaikan tersebut setara dengan AL turun hanya 37,7%. Di sini asumsikan diskonto konservatif sangat penting untuk menghindari defisit yang sistemik. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang kita pakai dalam menyusun paper ini. Dan selanjutnya,
Sekian presentasi dari kami kelompok 19. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.